Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musdalifah Ekayasa Saputri, mahasiswa PPGB Ganda JAP 4 2021 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dengan NIM 21145140022 dengan nomor UKG 201502346562. Hari ini Senin 6 Desember 2021 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 15 Samarinda secara daring. Bagaimana prosesnya? Selamat menyaksikan. Oke, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik ya. Sudah lama kita tidak berjumpa. Untuk sementara ini kita berjumpa dulu di layar dunia kelas maya ini. Sebelum bimbingan klasik kali ini kita mulai, kita berdoa dulu ya. Semoga pembelajaran hari ini lancar. Oke, silahkan Agam dipimpin doanya, Agam. Sebelum mulai kegiatan, mari kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Agam. Hari ini tampaknya semuanya hadir ya. Oke, dalam keadaan sehat. Ada Nada, ada Agam, Nadia, Marfa, Aisyah, Joyce, Isna, Wahyu, Sofia, Alia, Bisna, dan Emil. Ibu berterima kasih kalian bisa masuk di hari ini di layanan klasikal. Oke. Kabarnya baik, jangan tegang nggak apa-apa. Oh ya, nah hari ini kita akan melayangkan tentang bimbingan klasikal. Apakah kalian sudah siap untuk menerima materi dari Ibu? Siap. Oke, siap. Hari ini akan ada materi Ibu berikan kepada kalian. Hari ini ada materi kok pada tegang ya nih ya. Ya ampun, santai nggak apa-apa. Jadi hari ini ada kegiatan tugas yang akan kalian berikan. Hari pertama kalian absensi, nanti absensinya akan Ibu berikan di linknya, akan diberikan di kolom chat. Yang kedua, nanti kalian akan Ibu akan menayangkan video itu berupa video nanti, terus kita akan diskusi. Nanti setelah diskusi kita akan kalian akan mengerjakan LKPD yang Ibu akan berikan di grup kalian masing-masing. Dan jangan lupa kalian untuk mengisinya. Dan juga ada nanti evaluasi hasil dari kegiatan kita hari ini. Oke, kegiatan hari ini sekitar 45 menit. Topiknya yaitu tentang manajemen waktu. Apakah kalian sudah siap untuk melaksanakan bimbingan klasikal hari ini? Ya. Oke, tapi kayaknya masih tegang ya. Oke, kalau kita tegang, Ibu kasih tebak-tebakan dulu ya. Izin, Ibu share screen sebentar supaya nggak tegang. Santai-santai. Oke, Ibu izin share screen ya. Oke. Oke. Tegang, jangan santai, senyum gitu, nggak apa-apa. Oke, sudah terlihat di layar kamera kalian, di layar kaca kalian? Sudah Bu. Apa tulisannya? Tebak-tebakan yuk. Yo, apa? Oke. Pertanyaan, udah pernah lihat ini nggak? Pertanyaan nomor 1. Bagaimana cara memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas? Kulkasnya digedein, diperbesar. Kulkasnya diperbesar. Ada lagi siapa? Buka pintu kulkas jerapahnya. Ya, oke. Ada lagi? Siapa lagi? Ayo. Jerapahnya kasih sendok. Jerapahnya dikasih apa tadi? Ayo. Nyerah ya. Nyerah. Jerapah. Buka kulkasnya, masukin jerapahnya, dan tutup kembali kulkasnya. Nah. Ya. Oke, pertanyaan kedua. Jangan sampai salah lagi. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara memasukkan gajah ke kulkas?
Ayo. Buka Buka kulkasnya. kulkas, keluarkan jerapahnya. Keluarkan jerapahnya, masukkan gajahnya. Ih, kalian pinter-pinter ya. Memang dong. Jawabannya salah, buka kulkas, masukin gajah, tutup kembali pintu kulkasnya. Jawaban yang benar, buka kulkas, keluarin jerapahnya, masukkan gajah, dan tutup kembali kulkasnya. Nah, kan sebelumnya ada jerapah di dalamnya. Oke, selanjutnya. Raja hutan The Lion King menjadi tuan rumah konferensi para binatang. Semua binatang tentunya hadir, tapi siapa yang nggak hadir? Monyet. Hah? Monyet. Ayo, Agam. Kita kalau Monyet nih. Jawabannya si gajah Oh karena iya ya. di dalam kulkas. Gajahnya kita keluarkan. kalau main drawing. Oh iya betul. Ha. Nomor 4. Anda harus berenang menyeberangi sungai. Tempat buaya banyak berhuni. Bagaimana caranya? Lewat. Nyerah? Nyerah. Berenang aja, kan seluruh buaya pergi-pergi konferensi binatang tadi waktu yang dilayani. Iya, oh iya. Iya. Oh my god. Mulai. Oh iya. Oke, sudah ya. Sudah dong ya. Sama. Oke, sebelum pelajaran ini kita mulai, Ibu akan menayangkan video. Kalian simak videonya ya. Oke, sudah videonya. Oke. Apakah videonya sudah terlihat anak-anak? Sudah Bu. Oke, Ibu akan tayangkan videonya. Silahkan menyaksikan. Ada suaranya? Enggak. Ya, baru bangun langsung main game. Sudah sholat belum? Cepat sholat, nanti lalu beresin kamar. Udah sholat lah, udah. Kan masih belajar di rumah, santailah dikit. Kamar macam apa ini? Kayak kapal pecah. Aduh Gusti. Bentar Bu, nanggung nih. Nggak bisa gitu dong. Ibu nggak mau tahu. Ini semua harus kamu beresin. Jangan main game terus. Iya. Rangga. Kamu ini ya. Buat ibu kesal. Sampai di toilet juga main game. Rangga, tolong berhenti dulu main gamenya. Apaan sih Bu? Berapa jam nih dalam sehari kamu main game? Cuman sebentar kok Bu. Ya ampun. Kenapa sih Bu? Bilang aja lah. Ingin kamu mengelola waktu dengan baik.
Rangga, mau makan masih juga main game. Nanggung Bu, bentar lagi. Yakin? Iya ibuku sayang. Rangga, sini nak, duduk. Ibu mau bicara. Iya Bu. Rangga, ibu khawatir sama Rangga. Memangnya kenapa Bu? Akhir-akhir ini ibu menilai kamu banyak membuang waktu. Jangan seperti itu ya nak. Tentang main game ya Bu? Iya nak, coba berapa lama kamu main game dalam sehari? Dimulai dari bangun tidur kan? Kadang dari bangun tidur. Jika kamu lakukan itu terus-menerus, kamu nggak akan sadar sampai kamu kehilangan waktu berhargamu nak. Iya Bu. Rangga tahu, waktu nggak bisa terulang. Jadi jangan sampai kita menyesal. Selagi kita sehat, kita harus beraktivitas yang positif. Ibu kan nggak pernah melarang kamu bermain game. Ibu hanya berharap kamu bisa mengelola waktu dengan baik. Itu aja. Iya Bu. Rangga akan belajar membagi waktu. Tapi bisa nggak ya Bu? Ibu yakin kamu bisa. Apa yang harus Rangga lakukan Bu? Yang pertama, Rangga harus mengerti apa itu prioritas. Prioritas? Apa itu Bu? Oke. Prioritas adalah mengutamakan hal yang penting. Misal, Oke anak-anak, kalian sudah melihat video tadi yang Ibu tayangkan? Sudah. Ada siapa di dalam situ? Ayo. Rangga dan ibu. ibunya sama Oh ya, Rangga dan Ibu Paula. Apa Ya. yang dilakukan oleh Rangga? Bermain game. Ya, bermain game. Terus dengan bermain game gimana waktunya? Ya. Dengan dia bermain game, waktunya jadi terbuang sia-sia, ya kan ya? Ya. Nanti kita akan diskusikan tentang Ibu Paula dan Rangga. Tapi sebelumnya, Ibu akan memberikan sedikit penjelasan tentang manajemen waktu. Ibu izin share screen ya. Ya Bu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah Bu. Oke. Sudah terlihat ya. Ayo manajemen waktumu. Jadi di sini ada Ibu akan memberikan materi yaitu bibliotekal itu ayo manajemen waktumu. Tujuan layanan ini adanya untuk membuat pengelolaan waktu yang baik dalam kegiatan sehari-hari. Nah, kenapa tujuan khususnya? Kalian dapat menganalisis arti manajemen pengertian manajemen waktu. Terus yang kedua merancang bagaimana manajemen waktu dan serta menemukan manfaat yang ada pada manajemen waktu dalam kegiatan kalian sehari-hari. Dan sebagai peserta didik kalian dapat menyimpulkan bagaimana sih manajemen waktu yang buruk itu. Nah, manajemen waktu itu adalah kemampuan mengalokasikan waktu yang terbatas untuk mencapai tujuan yang kita kehendaki. Nah, yang kedua, untuk dapat manajemen waktu yang tepat itu kita harus cermat untuk mengatur porsi yang baik terhadap kita terhadap Tuhan, terus bagaimana sendiri-sendiri. Nah, kalau misalnya untuk bekerja kan udah, tapi kalau untuk kalian sebagai peserta didik, kalian menentukan waktu untuk bagaimana kalian dalam belajar, atau bahkan dalam kegiatan sosial lainnya. Nah, apa sih manajemen waktu itu? Nah, manajemen waktu itu adalah kemampuan untuk diri sendiri merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengontrol waktu. Dan yang bagaimana sih manajemen waktu ini gitu? Nah, manajemen waktu ini
dapat kalian bisa lakukan kalau kalian bisa mengaturnya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa nih sama Marfa? Marfa bisa udah nggak manajemen waktu dalam kegiatan sehari-hari? Udah bisa belum? Belum, Bu. Belum. Belum. Mungkin sudah, tapi mungkin Marfa belum secara teratur gitu. Pasti bisa memanage kok dari bangun pagi, kapan. Kadang-kadang kayak kalian nih, pagi bangun bukan yang dicari itu handuk, tapi handphone gitu yang kalian cari, ya kan? Gitu. Lebih sayang sama handphonenya gitu. Jadi waktunya terbuang gitu. Padahal harus cepet mandi gitu supaya nggak terlambat untuk belajar. Sibuknya main handphone dulu. Nah, selanjutnya, mengapa sih kita tuh perlu manajemen waktu, Nak? Nah, kenapa harus manajemen waktu? Ada yang bisa bantu nggak? Kenapa harus manajemen waktu? Ayo Nak, siapa ya? Nggak perlu Ibu tunjuk deh, ayo. Siapa? Manajemen waktu itu, kenapa sih harus ada manajemen waktu? Karena waktu adalah harta yang paling berharga. Semakin baik kita manajemen waktu, maka kehidupan kita akan semakin baik. Oke, benar Agam. Jadi waktu itu tuh waktu paling berharga. Jadi kalau misalnya kita bisa mengelola waktu dengan baik, maka dengan baik juga. Ayo, siapa lagi? Kira-kira kenapa sih harus memanage waktu? Supaya waktunya nggak sia-sia. Gitu, terus apa lagi? Supaya Supaya apa? Ayo. Supaya waktu yang kita gunakan kita bisa pakai lagi. Maksudnya tuh kalau misalnya kita nggak nunda-nunda waktu, jadi pekerjaan kita yang lain-lain itu tidak akan tertunda lagi gitu. Ayo, Alia, apa? Kalau menurut Alia, manajemen waktu itu apa? Buat mengatur keseharian, Bu. Oh iya, Biar nggak mengatur berantakan. keseharian. Isna, gimana? Manajemen waktu? Oke, Ibu kan ya. Kenapa sih kita harus manage waktu? Nah, manage waktu itu adalah waktu adalah harga yang paling berharga. Semakin baik kita mengelola waktu, semakin baik juga hidup kita. Jadi kalau kita nggak bisa mengelola waktu dengan baik, maka kehidupan kita tuh juga semakin nggak bagus gitu. Karena kehidupan kita jadi nggak teratur. Mana sampai sini mengerti, paham? Paham, Bu. Nah terus waktu itu adalah sesuatu yang amat penting dan itu tidak bisa dikembalikan lagi. Bener kan kata orang, kalau menyesal itu pasti belakangan gitu. Jadi kalau misalnya nih kita nunda-nunda waktu terus, ketika kita sudah mau ujian kita baru belajar, nah kan belajarnya jadi numpuk kan gitu. Jadi seperti itu contohnya. Paham ya anak-anak ya? Nah, kenapa sih pentingnya manajemen waktu? Karena manajemen waktu itu lebih kita membuat kita jadi lebih produktif dan kita bisa ngasilin sesuatu. Dengan kita pentingnya manajemen waktu, kita tuh jadi lebih paham sama waktu kita. Oh ternyata ini waktu untuk belajar, ini saatnya bekerja, untuk membantu orang tua di rumah. Terus ada untuk scroll TikTok atau lagi cari yang lagi FYP gitu kan. Nah sekarang tuh jadi sudah tahu nih manajemen waktu yang baik buat belajar, bekerja, terus itu bantu, maksudnya itu bekerja itu dalam posisi bantu orang tua, terus itu dengan waktu bermain, jadi semuanya tuh seimbang. Nah, gimana sih cara manajemen waktu? Nah, cara manajemen waktu itu seperti satu, membuat agenda, buat agenda harian. Kalian kan punya jadwal sekolah kan, jadwal belajar, pasti punya kan? Nah, jadi di situ tuh kalian udah tahu, oh hari ini belajar apa, atau hari ini ujian apa gitu. Nah, terus yang kedua mengatur prioritas. Kalian seperti Rangga tadi, apa yang dibilang orang tuanya harus bisa memprioritaskan mana yang utama. Terus yang ketiga, belajar mengenali waktu produktifmu. Jadi kalian udah tahu nih waktu yang bagus tuh buat belajar jam berapa gitu.
Terus, nah yang keempat nih, yang utama. Bukan yang utama juga sih, yang paling sering kalian lakukan. Jangan menunda-nunda waktu. Udah dikasih tugas, hari ini sekian, nanti Bu, besok Bu, nanti Bu. Nah, kayak itu. Jadi, terus tuh, jadi kalau kita tuh sistemnya gini, kadang-kadang kita tuh ngerjain tugas di mepet-mepet waktu gitu. Kayaknya sensasinya tuh beda ya kalau ngerjain di waktu itu tuh kayaknya lebih greget gitu. Tapi itu tuh lebih kayak merugiin kita gitu, karena harusnya kita punya waktu saatnya tugas itu udah deadline-nya udah bisa santai, tapi malah keburu ngerjain tugas. Nah, yang kelima adalah fokus terhadap apa yang prioritasmu. Jadi kalian udah tahu tuh apa yang diprioritaskan, misalnya saat belajar, saat kerja udah tahu prioritasnya. Jadi sudah tahu tersusun dengan jam berapa kamu bangun pagi, jam berapa kamu sholat, jam berapa kamu harus belajar. Nah, terus yang terakhir ini adalah abaikan gangguan yang ada di sekitarmu. Kenapa Ibu bilang seperti ini? Kadang-kadang saat kita ngerjain tugas ada aja gangguan dari teman. Yuk temenin aku jalan, yuk temenin aku main. Nah, biasanya kalau sudah seperti ini, nah agak susah bilang enggak sama teman. Nah, jadi kalau ketika kamu sudah mau ujian, sudah ada hal yang harus kamu lakukan, abaikan dulu gangguan itu. Maksudnya fokus sama apa? Ketika kamu misalnya seperti tadi, ketika kamu ngerjain tugas ataupun hal-hal yang ada kamu lakukan, kamu harus prioritaskan, kamu harus abaikan dulu agar kalau kamu sudah selesai belajar ataupun mengerjakan sesuatu, nah kalau sudah selesai, silahkan untuk bersosialisasi atau mengerjakan hal-hal lain. Tutor ini ngerti anak-anak? Oke, apa saja sih masalah, apa aja sih manfaat kalau manajemen waktu baik? Ayo, Agam bisa jawab nggak? Oke. Tugas tertata rapi. Oke, tertata rapi. Mempercepat urusan. Oke. Melatih disiplin diri. Oke. Terus ada lagi? Emil? Siapa? Apa saja sih gunanya manajemen waktu? Pertama tuh tertata rapi. Yang kedua adalah cepat urusan. Seperti Ibu tadi bilang kan, ketika kalian segera menyelesaikan, semua tugas kalian akan selesai gitu. Terus melatih untuk diri disiplin, menjadikan kamu orang yang bertanggung jawab, terus pengendalian diri dan keseimbangan dan prestasi tinggi. Jadi kalian sudah tahu gunanya tuh apa saja sih dampak-dampak yang baik gitu kan. Nah, terus yang terakhir adalah dampak manajemen waktu yang buruk. Tugas apa? Ayo Isna, tugas dampak negatif manajemen waktu yang buruk apa? Penumpukan tugas. Oke, tugasnya jadi menumpuk. Terus itu hasilnya nggak memuaskan. Terus menjadikan diri malas. Kan kalau sudah malas, kalau sudah lama, malas kan buat ngerjain kan jadinya. Jadi akhirnya semua tuh kayak jadi sia-sia. Pak, sama yang apa namanya? Dari sini, Ibu akan ada pesan moral. Waktu yang hilang tidak akan pernah ditemukan lagi. Jadi ketika kalian sudah tidak menggunakan manajemen dengan waktu yang baik, maka ketika waktu itu hilang kita nggak akan bisa mulai lagi. Makanya orang selalu bilang penyesalan itu selalu datang di akhir, bukan di awal. Kalau di awal itu namanya pendaftaran gitu. Oke, terima kasih. Ini seputar materi yang Ibu berikan sebagai bahan penguatan kalian untuk ke depan, untuk kalian bahan kita diskusi nanti. Nah, sekarang kita akan mulai diskusinya. Tadi siapa yang Ibu pilih tadi? Apa yang dilakukan oleh apakah yang dilakukan oleh Ibu Paula dan Rangga tadi? Silahkan diskusinya. Agam mau silahkan. Ibu sudah bagi kelompok ya di dalam grup WhatsApp kan? Ibu bagi grup. Berarti tadi terdiri dari ketua kelompoknya ada Agam, ada Alia dan ada Nada, ya kan? Kelompoknya. Nah, menurut
Siapa duluan kelompok yang mau berdiskusi? Silahkan. Kelompoknya siapa dulu? Agam, silahkan Agam. Oke, silahkan Agam. Gimana menurut Agam, Ibu Paula dan Rangga? Tadi kan sudah ada tuh materi dari Ibu juga sebagai dasar untuk membahas permasalahan ini. Oke, silahkan. Menurut kelompoknya Agam? Menurut saya pribadi, si Rangga belum bisa manajemen waktu dengan baik, sehingga waktu yang Rangga gunakan itu terlalu banyak berguna. Oh iya, betul sekali. Jadi pendapat dari kelompoknya Agam bahwa si Rangga jadi membuang-buang waktu ya, tidak berguna. Ya. Oke, silahkan lagi pendapatnya dari kelompok Alia, silahkan. Bu, kalau saya berpendapat, Rangga itu nggak menyusun waktunya, Bu. Dia Ya. tuh kayak selalu ngikutin keinginan dia untuk kayak bermain game. Dari dia bangun tidur, di tempat makan, di WC, sama di tempat-tempat lain, Bu. Oke, gitu. Untuk kelompoknya Nada gimana? Menurut saya Rangga tidak bisa manajemen waktu dengan baik. Namun ibunya Rangga bisa membicarakan dengan Rangga dan mencari solusi dengan Rangga dengan komunikasi agar kita menjadi yang lebih bisa manajemen waktu. Oke, terima kasih kelompoknya Nada ya, kelompok Nada. Terus kalau menurut kelompok kalian masing-masing, apakah kalau kelompok kalian misalnya nih salah satu dari kalian jadi Rangga, apa yang kalian akan lakukan? Silahkan. Kalau kalian jadi Rangga, apa yang kalian lakukan? Menurut pendapat kalian gimana? Introspeksi diri sendiri mungkin, Bu. Oke, introspeksi sendiri. Terus Alpres mau jawab apa? Apa Alpres? Jadi Rangga ya, Bu? Kalau Alpres jadi Rangga, apa yang Alpres lakukan? Mulai bisa mengatur jadwal sendiri. Oke, mengatur jadwal sendiri. Ya, bisa mengatur waktu dan bisa membagi kegiatannya. Oke, betul sekali ya. Jawaban kalian semua tepat gitu. Bahwa kalau jadi Rangga ya harus belajar lagi gitu, harus belajar manage waktu supaya nggak main game terus gitu kan, supaya waktunya nggak terbuang sia-sia seperti itu. Nah, apa lagi? Ada yang mau nambahkan nggak? Mau nambahkan? Silahkan. Joyce mau nambahkan? Silahkan. Atau Isna mau nambahkan tentang manajemen waktu? Kira-kira manajemen waktunya si siapa? Si Rangga gimana? Silahkan. Membuat jadwal kegiatan dari bangun tidur sampai menjelang tidur. Oke, berarti membuat jadwal supaya lebih terarah ya waktunya ya, gitu. Gitu. Oke. Oh ya, berarti kalian sudah. Nah, kalau dari diskusi ini berarti kalian sudah paham ya bagaimana manajemen waktu. Terus itu kalau jadi Rangga itu tuh apa tadi kalian bilang nggak istilahnya kurang bagus gitu ya, kurang tepat sebab si Rangganya tidak bisa memanage waktu dengan baik, hanya bisa main game terus ketika ditegur gurunya. Nah, sekarang terakhir yaitu adalah apa kesimpulannya? Silahkan kesimpulan dari tema kita hari ini. Silahkan yang mewakili, bisa, boleh. Tadi siapa yang mewakilin? Agam bisa, silahkan untuk mewakilin. Jadi menurut Agam manajemen waktu, kesimpulan dari materi kita hari ini apa? Kesimpulan dari materi hari ini, dengan manajemen waktu yang baik kita dapat menggunakan waktu untuk hal yang lebih berguna dan produktivitas. Gitu. Oke, seperti itu. Silahkan ada lagi Aisyah mau
materi dari hari ini kesimpulannya apa nak? Tentang manajemen waktu, Aisyah? Kesimpulannya dapat mengatur waktu dengan baik-baik. Oke, dengan mengatur. Emil, silahkan. Dengan manajemen waktu, kita harus mengatur waktu dari yang paling penting sampai yang nggak penting. Oke, berarti dengan kesimpulan ini, manajemen waktu ini kalian harus gunakan semaksimal mungkin gitu ya. Semaksimal mungkin supaya tidak dapat merugikan diri kita dan orang lain juga yang di sekitar kita kan. Ketika kita nggak bisa manage dengan baik, maka hasilnya nggak akan bagus kan. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang kalian berikan. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, Ibu ingin mengingatkan lagi, nanti akan ada LKPD yang kalian akan isi, ya. Nanti akan isi. Nanti kalian silakan isi LKPD-nya, kalian kerjakan langsung di Google Form. Jadi kalian tidak perlu lagi untuk menulis. Nah, terus akan ada instrumen evaluasi yang harus kalian isi, dan itu juga berupa Google Form seperti itu. Jangan lupa absennya ya. Mungkin kita akhiri pertemuan kita hari ini. Nanti kita lanjut lagi minggu depan dengan materi yang berbeda lagi dari hari ini. Semoga kalian menjadi anak-anak yang bisa menggunakan waktu yang dengan baik tanpa harus menunda-nunda pekerjaan yang ada. Dan saya harap kalian pasti bisa dalam menghadapi dalam menghadapi keadaan yang seperti ini sekarang ini. Karena kita hanya bisa bertemu tatap muka secara virtual, jadi kita belum boleh untuk bertemu dulu gitu. Jadi ditahan-tahan kangennya ya. Jadi saya harap kalian bisa menjadi orang yang jauh lebih baik, tetap semangat. Sebentar lagi kalian sudah mau lulus. Jadi kalian mungkin nanti kita minggu depan akan membahas materi tentang bagaimana tingkat istilahnya untuk pengejaran SNMPTN dan SBMPTN untuk bekerja dan pelatihan. Tapi itu materinya akan disampaikan di minggu depan. Saya harap kalian selalu sehat, jaga kesehatan, jangan lupa tetap jaga jarak walaupun pandemi di Samarinda masih sudah mulai turun, tapi setidaknya kita tetap harus waspada ya. Semoga tetap hari kalian menyenangkan, tetap semangat. Tapi sebelum kita akhiri, tolong Agam bikin doa ya sebelum kita akhiri kelas kita hari ini. Sebelum mengakhiri kelas hari ini, mari kita berdoa. Kita mulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga hari kalian menyenangkan. Sebelum kita akhiri, kita foto bareng dulu ya sebagai dokumentasi Ibu Dali. Oke, siap? Berikan senyum terbaik kalian ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih ya atas kesempatannya. Nah, kesempatannya hari ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Dadah. Dadah. Dadah.